Anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarmu anak-anak? Baik-baik kan? Semoga kita masih dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anakku, pada hari ini kita akan memulai pelajaran PPKN. Anak-anak sudah siap ya? Saya kira anak-anak sudah mandi, sudah sarapan pagi, kemudian sudah siap di mejanya masing-masing. Saya ingatkan ya anak-anak, dalam mengikuti pelajaran kamu tidak boleh sambil tidur ya. Kamu adalah anak-anak SMP 1. Jadi anak-anak SMP 1 adalah anak-anak yang berkarakter. Masih ingat ya karakter yang kita miliki? Karakter yang kita miliki ada 5. Yang pertama, religius. Yang kedua, nasionalis. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, gotong royong. Dan kelima, integritas. Nah, ini anak-anak, saya percaya anak-anak tidak lupa, masih menerapkan dalam hidupmu sehari-hari. Untuk itu, marilah kita memulai kalau sudah siap. Hari ini kita akan membahas apa tujuan pendidikan pada saat ini, pendidikan PPKN pada bab 2. Tujuannya ada 2. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, siswa dapat menyajikan hasil telaah tentang dinamika perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi nanti setelah selesai kamu mengikuti pembelajaran, kamu sudah bisa 2 ini. 2 tujuan ini maksudnya. Anak-anakku, pada pertemuan hari ini kita akan membahas dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang C adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian pada yang pertama dulu saya ingatkan lagi, kita membahas tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang pertama, yaitu diterimanya Pancasila sebagai dasar bagi bangsa Indonesia dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Itu akan membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila berisi 5 sila yang pada hakikatnya berisi 5 nilai dasar yang fundamental. Yang ketiga, nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, itu adalah nilai-nilai Pancasila, ada 5. Yang terakhir, nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Hal tersebut dikarenakan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Anak-anak, yang pertama adalah hakikat ideologi terbuka. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka. Apakah yang dimaksud dengan ideologi terbuka itu? Ideologi terbuka berasal dari kata ideologi. Ideologi berasal dari kata idea. Idea itu adalah gagasan atau konsep, bisa dikatakan pengertian dasar dan cita-cita
sedangkan logos berarti ilmu. Jadi secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Ideologi secara umum adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Nah, tadi baru ideologi. Sekarang apa yang dimaksud dengan ideologi terbuka? Hakikat ideologi terbuka artinya bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Itu adalah pengertian dari ideologi terbuka. Anak-anak, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, di sini ada beberapa pendapat para pakar yang memberikan definisi tentang ideologi. Di antaranya dari Suryanto Puspawardoyo, dari Mubyarto, dari Patmo Wahyono, dari Frans Magnis Suseno, dari Muhammad Sastra Pratejo. Kemudian bisa kita lihat dalam Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila. Yang terakhir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini tidak Bu Tanti tulis satu-satu ya, kan nanti kamu bisa membuka dalam buku paket PPKN. Nah, ini yang saya tulis hanya satu. Ideologi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Anak-anak, kita lanjutkan kembali Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Pancasila juga merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang akan diwujudkan dalam sikap perilaku bangsa Indonesia. Artinya, ideologi bersifat terbuka adalah dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. Jadi Pancasila itu bisa sebagai ideologi terbuka, itu bisa kita pakai selama Indonesia ada. Karena bisa menyesuaikan perkembangan tadi. Dari zaman dulu sampai sekarang, meskipun zaman sekarang sudah berkembang pesat, tapi Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat mengikuti perkembangan zaman. Anak-anak, apakah ciri-ciri khas ideologi terbuka? Ciri khas ideologi terbuka yang pertama, bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. Yang kedua, dasar dari konsensus masyarakat tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Yang ketiga, sebagai ideologi terbuka, tidak hanya sekedar dibenarkan,
melainkan dibutuhkan oleh warga negara. Nah, 3 ini adalah ciri khas ideologi terbuka. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Jadi kita dilarang memasukkan ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. Yang keempat, yang D, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Yang E, penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Jadi kalau kita membuat norma, harus melalui kesepakatan. Nah, kita masuk pada keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar. Jadi ideologi Pancasila itu ada 3 nilai. Nilai dasar yaitu hakikat kelima sila Pancasila, jadi nilai ketuhanan sampai yang terakhir keadilan. Yang kedua, nilai instrumental sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Itu bisa berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya, Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-undang, serta peraturan perundangan lainnya. Disebut nilai instrumental. Yang ketiga, nilai praksis merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya lanjutkan, jadi ada 3 nilai. Kemudian, Pancasila sebagai ideologi terbuka juga memiliki 3 dimensi. Tadi sebagai ideologi Pancasila mempunyai 3 nilai. Nilai dasar, instrumental, dan praktis. Ya, ini diingat-ingat ya, ini penting. Yang sekarang adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi idealis, menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber pada filsafat Pancasila. Yang kedua, dimensi normatif, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 45 merupakan tertib hukum yang tertinggi dalam NKRI serta merupakan stat fundamental, pokok kaidah negara yang fundamental. Jadi Pancasila itu merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Jadi tidak bisa dirubah. Di pembukaannya itu tidak bisa dirubah. Yang ketiga, dimensi realita, mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Nah, sekarang kita lanjutkan yang C. Mungkin anak-anak bertanya, hari ini kok banyak sekali ya? Nah, ini memang Bu Guru sengaja untuk memberikan sekaligus. Jadi besok kita tinggal mengerjakan soal-soal. Ya.
Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Dibentuknya lembaga negara baru sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, ini ada DPD, ada MK, ada KY. Kalau dulu sebelum amandemen belum ada. MK, KY, Mahkamah Konstitusi dan KY. Ini Komisi Yudisial. Apa DPD? Dewan Perwakilan Daerah. Ya. Kemudian penghargaan terhadap HAM. Kemudian berdirinya banyak parpol di Indonesia. Lah di sini bidang politik ini dan hukum nanti dalam Undang-Undang Dasar sudah diatur. Ini ya, nanti kamu bisa mencari. Yang kedua, perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi itu pasal 33. Ada ayat 1, 2, dan 3. 4. Sistem perekonomian yang berkembang atau yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Tadi saya katakan di muka ya. Pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4. Kemudian adanya bank. Ada beberapa bank di Sukoharjo saja kamu pernah melihat atau sudah kamu ketahui ada BPD, ada BRI, ada BTN, ada BNI, dan seterusnya. Adanya supermarket. Dulu pasar tradisional ya anak-anak. Tapi sekarang berkembang banyak berdiri supermarket. Kemudian ada mall. Nah, mall dulu sebelum pandemi kita sering setiap hari Minggu kamu mesti pergi ke mall. Tapi sekarang kamu harus tidak selalu ke sana. Kamu bisa belajar saja di rumah biar cepat pandai, apalagi kamu kelas 9. Adanya bursa saham. Pak di Sukoharjo tidak ada. Adanya perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Nah, di sini ada Sritek misalnya, itu perusahaan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya, ada contohnya ini kekeluargaan, sosial budaya, musyawarah, gotong royong, atau budaya bangsa Indonesia sendiri di sini. Bekerja keras, disiplin, sikap ilmiah. Nah, ini contoh dalam bidang sosial budaya. Yang keempat, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ada pembangunan bidang Hankam. Diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 3. Tentang pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Pasal 30 ayat 1, usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban warga negara. Nah, di sini anak-anak, dalam bidang pertahanan keamanan ada sistem namanya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Kalau disingkat sistem Sishankamrata. Jadi usaha usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sishankamrata. Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Anak-anakku, di sini pembelajaran pada pagi hari ini
Nah, nanti kamu bisa kembali melihat ya dalam buku-bukumu, buku paket, ada buku intan, dan buku yang lain. Anak-anak, pembelajaran pada hari ini sudah berakhir. Anak-anak mempunyai tugas yang tidak boleh dilupakan. Tugas itu harus dikerjakan di buku tulis, ya. Tidak usah dikirimkan dulu kepada Bu Guru, nanti menunggu informasi. Mungkin besok bulan depan anak-anak sudah masuk dan tugas-tugas itu bisa kita bawa. Tapi apabila keadaan belum memungkinkan, maka tugas yang kamu kerjakan masih tetap di buku tulis. Jadi menunggu info dari Bu Guru. Anak-anak, nanti anak-anak bisa mengerjakan soal-soal ya dari Google Form. Nanti Bu Guru kirimi. Jadi kamu bisa langsung mengerjakan dan langsung absen di situ juga. Kalau ada pertanyaan, nanti kamu bisa bertanya lewat WA. Saya kira cukup sekian. Masih banyak kekurangan. Ibu Guru mohon maaf. Selamat siang. Selamat bertemu kembali pada minggu berikutnya.